Hola, perkenalkan nama saya Dion Jus Agung Sawiraharto dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Fakultas Ilmu Komunikasi Angkatan 2022, kelas B. Jadi di video ini saya akan membahas tentang bela negara dan contoh kasus serta solusinya. Jadi pengertian dari bela negara itu pertama-tama, bela negara itu adalah suatu tindakan yang didasarkan pada cinta kita terhadap NKRI yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mana ini diterapkan pada kehidupan sehari-hari pada saat hidup berbangsa dan bernegara maupun bermasyarakat. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh kasus tentang yang baru-baru ini, yakni ada mantan anggota TNI berasal dari Papua. Jadi dia berasal dari, pada awalnya dia mengikuti sebagai anggota TNI Angkatan Darat. Namanya yaitu Yotam Bugiangge. Berikut fotonya. Nah, Yotam Bugiangge ini adalah salah satu pelopor dari organisasi Papua Merdeka, yang mana organisasi Papua Merdeka ini sudah jelas ya terlepas dari bela negara, sudah jauh dari yang namanya bela negara, karena dia menentang segala ketentuan dari pemerintah maupun ketentuan dari negara. Juga mereka menolak aturan-aturan yang ada di negara kita, dan juga serta kelompok kriminal bersenjata. Jadi mereka menganggap di pikiran mereka itu sudah tidak ada bela negara, yang mana terdapat NKRI dan Pancasila. Jadi kembali lagi ke Yotam Bugiangge. Yotam Bugiangge ini adalah yang mantan TNI Angkatan Darat yang membelot ke organisasi Papua Merdeka tersebut. Nah, jadi Yotam ini dikabarkan banyak berita yang baru-baru ini tersebar luas ya, terutama di Twitter, di internet, di Google. Banyak saya menemukan informasi tentang Yotam. Yotam mempelopori kelompoknya, dan banyak desas-desus berita bahwa Yotam juga memberikan pasokan. Jadi pasokan misalnya peluru, senjata yang disusupkan untuk mensuplai, menjadi suplai. Jadi Yotam menyediakan banyak logistik untuk OPM dan mendukung gerakan OPM. Padahal dia sebelumnya adalah anggota dari TNI Angkatan Darat, dan dia asalnya juga berasal dari Papua. Menurut saya Yotam ini perilakunya sudah menyimpang ya, yang pada dasarnya dia adalah anggota TNI. Pada saat dia masuk di anggota TNI, sudah jelas seharusnya dia melakukan tindakan yang bela negara. Namun seiring berjalannya waktu, dia justru memutuskan untuk keluar dan membelot untuk bergabung ke organisasi Papua Merdeka. Jadi Yotam ini sedang diburu. Banyak berita di Twitter terkait foto-foto dia waktu di TNI, kemudian ketika dia sekarang di OPM tersebut. Nah, berikut adalah solusi atas kasus ini, atas contoh kasus ini. Jadi menurut saya kita dapat melihat bahwa aparat negara seperti Tentara Nasional Indonesia TNI itu dapat disusupi oleh oknum-oknum seperti ini. Seharusnya hal ini tidak boleh terjadi, karena ini akan
me- menyebar luas, dalam artian mempengaruhi yang lainnya, anggota-anggota TNI yang lain. Bahkan dia memiliki suatu idealisme sendiri terkait pemikirannya tentang Papua. Menurut saya pada dasarnya dia bergabung ke TNI itu untuk berniat menyusup, sehingga dia masuk ke TNI kemudian dengan niatan untuk mempelajari semuanya, seperti memakai senjata, seperti menggunakan senjata laras panjang, senapan serbu, dan lain-lain. Jadi Yotam ini setelah masuk dari tentara itu dia keluar untuk melatih yang ada di OPM, melatih menggunakan senjata, terus menyediakan peluru dari logistik itu tadi. Jadi ini yang menyimpang. Solusi dari saya adalah seharusnya ketika anggota TNI itu sudah disumpah prajurit, hal itu harus lebih ditekankan lagi. Jadi solusi yang saya tawarkan adalah kita harus menyebarluaskan sifat bela negara kepada siapapun itu, entah itu aparat ataupun generasi muda saat ini, karena memang banyak sekali generasi muda itu yang sudah tidak pedulikan sikap bela negara, toleransi, dan lain-lain. Jadi yang saya tekankan adalah bahwa Yotam, seharusnya kita belajar dari kasus Yotam ini. Sekian dari saya, terima kasih, see you.